Ada sore-sore ketika senja tidak lagi merona, melainkan padam dalam warna ungu. Kelam perpisahan. Angin pegunungan menerpa dada, membawa hawa dingin dari puncak-puncak yang sepanjang tahun diselimuti kabut, di mana waktu seolah ikut, membeku oleh kemiskinan dan kesendirian. Di usianya yang menginjak 40-an, di puncak ketenaran, Dr. Bayu tiba-tiba sadar bahwa ia hanyalah seorang pengemis, kasih sayang di dalam villa mewahnya yang kosong tanpa tawa. Di balik jas putih, bersih seorang kepala departemen yang berwibawa, ada jiwa yang membusuk karena penyesalan. Tangan yang dulu dipuja karena mampu menjahit kembali kehidupan, kini tak berdaya di hadapan takdir. Bayu berdiri di sana, di sebuah puskesmas terpencil, berhadapan dengan sesosok tubuh kecil yang pucat. Anak itu membawa napasnya, membawa wajahnya, tapi menatapnya dengan tatapan asing seperti melihat orang lewat. 7 tahun lalu, ia menggunakan kesombongannya untuk menandatangani vonis mati bagi sebuah pernikahan, menggunakan ketenaran untuk mengusir satu-satunya wanita yang berani berkorban segalanya untuknya. Dan hari ini, kebenaran muncul seperti tamparan keras. Anak dengan tanda lahir berbentuk sayap di tengkuknya itu, kini harus berjuang melawan maut dengan aliran darah cacat yang tanpa sengaja telah ia wariskan. Seorang dokter penyelamat nyawa, ternyata adalah orang yang menabur benih penderitaan pada darah dagingnya sendiri. Ironi ini lebih menyakitkan dari sayatan pisau bedah manapun. Sahabat sekalian, ada kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi ada juga luka yang butuh seumur hidup untuk belajar memaafkan. Kisah yang akan Anda dengar adalah potongan telanjang tentang kasih ibu, kasih ayah, dan sudut-sudut tersembunyi hati manusia di balik gemerlap ketenaran. Jika kisah ini menggetarkan hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tidak saling kehilangan di tengah riuh kehidupan. Luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan komentar tentang apa yang paling membuat Anda pilu, agar kita bisa saling menghangatkan lewat cerita-cerita kehidupan. Sebentar lagi, perjalanan Dr. Bayu untuk menemukan kembali kehangatan dari abu penyesalan akan dimulai. Kisah ini dimulai dari suatu sore yang berkabut tipis. Saat kemewahan masa lalu terpaksa berlutut di hadapan kemiskinan yang tegar di masa kini. Deru mesin mobil travel meraung saat mendaki tikungan-tikungan tajam di pegunungan Jawa Tengah. Bayu menyandarkan kepalanya di kaca jendela, memandang barisan gunung yang perlahan menjauh di balik kabut. Di usia 40 tahun, usia yang disebut sebagai puncak karier, Bayu memiliki segalanya yang diidamkan seorang pria. Posisi kepala departemen di rumah sakit internasional ternama. Sebuah apartemen penthouse dengan pemandangan langsung ke jantung Jakarta, dan pujian tak henti dari rekan-rekannya. Namun, setiap 3 bulan sekali, ia akan lari dari gemerlap yang menyesakkan itu menaiki mobil yang penuh obat-obatan dan harapan tipis ini. Bawaannya tak banyak, hanya seragam putih yang sudah usang dan sebuah kesepian yang tak bernama. Mobil berhenti di halaman sebuah SD di lereng gunung saat hari masih remang. Kabut tebal seperti susu merayap masuk ke sela-sela pakaian, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bayu turun, lututnya sedikit kaku karena terlalu lama duduk akibat dari operasi-operasi yang berlangsung belasan jam. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara segar yang bercampur aroma tanah basah dan asap dapur dari perkampungan membuat paru-parunya lega, tapi dadanya tetap terasa sesak. Dokter Bayu, teh hangatnya, dok. Suara Rina, perawat muda yang energik, memecah lamunannya. Bayu menerima gelas kertas itu, merasakan kehangatan yang menjalar di telapak tangannya. Ia mengangguk kecil, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang telah menjadi ciri khasnya senyum profesional. Cukup sopan, namun membangun dinding, tak terlihat dengan dunia sekitarnya. Terima kasih, Rin, bilang yang lain. Istirahat 15 menit, lalu kita mulai. Warga sepertinya sudah datang dari tadi. Bayu menatap ke arah gerbang sekolah. Di bawah cahaya senter yang remang, barisan panjang warga desa dari lansia yang bungkuk hingga ibu-ibu muda yang menggendong anak telah mengantre dalam diam. Mereka tidak berisik, tidak saling dorong, hanya berdiri dengan mata berbinar penuh harap bercampur sedikit rasa segan. Keheningan itu justru membuat hati Bayu nyeri. Ia masuk ke ruang kelas yang disulap menjadi ruang periksa. Bau kapur tulis bercampur dengan bau disinfektan. Ia memulai pekerjaannya secara mekanis, mengukur tekanan darah, mendengarkan detak jantung,
meresepkan obat untuk penyakit-penyakit kronis khas pegunungan rematik, bronkitis, gizi buruk. Setiap kali ia menempelkan stetoskop ke dada seorang pasien, Bayu merasa seperti sedang melakukan ritual penebusan dosa. Ia teringat masa-masa awal kariernya, saat semangatnya masih menyala-nyala, dan hatinya belum mengeras oleh angka dan dinginnya uang. Lalu, sesosok wajah muncul begitu jelas hingga tangannya sedikit gemetar. Wulan, sudah 7 tahun sejak mereka menandatangani selembar kertas tipis itu, mengakhiri sebuah pernikahan yang seharusnya bisa sangat indah. Bayu bertanya-tanya, jika hari itu aku tidak begitu sombong, tidak menganggap karier sebagai pusat alam semesta, apakah aku akan duduk di sini sekarang, di tengah pegunungan terpencil, mencari kedamaian semu ini? Dunia medis mengajarinya cara menjahit luka di kulit, tapi tak ada satupun kurikulum yang mengajarinya cara menyambung kembali hati yang telah hancur karena ketidakpedulian. Ia teringat Wulan yang dulu, wanita yang selalu menunggunya di depan meja makan yang sudah dingin setelah ia jaga malam. Wanita yang dulu menatapnya dengan penuh kekaguman sebelum sikap acuhnya mengubah kekaguman itu menjadi abu. Dokter, kaki saya ini linu sekali kalau cuaca mau berubah. Suara seorang nenek memotong lamunannya. Bayu mengerjap, mencoba mengusir bayangan masa lalu. Ia tersenyum, suaranya dalam dan sabar. Nenek rajin-rajin dioles minyak ini ya, dan jangan mandi air dingin. Ia menulis resep, goresan penanya tegas tapi pikirannya melayang. Kesuksesannya hari ini dibangun di atas puing-puing kehancuran. Ia punya uang untuk membeli apapun, tapi tak mampu membeli tidur nyenyak tanpa bantuan obat. Apartemen mewahnya hanyalah sebuah bunker modern tempat ia lari dari gema, langkah kakinya sendiri di dalam kegelapan. Sejujurnya, Bayu takut pada keheningan. Itulah sebabnya ia selalu bekerja hingga kelelahan, selalu mendaftar untuk perjalanan-perjalanan melelahkan seperti ini. Di sini, di tengah penderitaan telanjang orang lain, ia merasa penderitaannya sendiri menjadi lebih kecil, atau setidaknya, lebih mudah diterima. Pemeriksaan berlanjut. Sinar matahari pagi mulai mengusir kabut, menembus jendela kelas, memperlihatkan butiran-butiran debu yang menari di udara. Bayu menyeka keringat di dahi, melirik jam. Sudah hampir tengah hari, tapi antrean tidak berkurang. Ia menatap ke koridor tempat anak-anak berlarian bermain. Tiba-tiba, jantungnya berdebar tak karuan. Di antara kerumunan itu, ia melihat sekilas sosok yang familiar. Punggung yang kurus, rambut hitam panjang yang diikat rendah, sedang membungkuk merapikan kerah baju seorang anak kecil. Cara wanita itu memiringkan kepala, cara jemarinya yang kurus mengelus bahu si anak. Semua kenangan tiba-tiba menyerbu begitu kuat hingga napasnya terasa sesak. Bayu menenangkan dirinya. Pasti salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini, di tempat terpencil seperti ini? Ia mencoba fokus pada pasien di hadapannya, tapi telinganya tanpa sadar menangkap suara-suara di luar. Tawa anak-anak, desau angin, lalu sebuah suara lembut yang tenang terdengar di antara kerumunan, seperti notasi jernih yang jatuh di tengah musik yang riuh. Ardi, tunggu di sini yang manis ya, nak. Sebentar lagi giliran kita. Nama Ardi dan suara itu. Bayu merasakan aliran listrik menjalar di tulang punggungnya. Ia teringat janji lama mereka tentang seorang anak laki-laki yang akan mereka beri nama Ardiansyah. Dengan harapan hidupnya akan damai, tidak seperti ayahnya. Tangan Bayu mencengkeram pulpennya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia merasa seperti orang yang hampir tenggelam dan baru saja menemukan sebatang jerami, tapi takut itu hanyalah ilusi. Di luar, antrian terus bergerak perlahan. Sinar matahari semakin terik, menyorot wajah-wajah yang letih. Dan di suatu tempat dalam barisan panjang itu, rahasia 7 tahun lalu selangkah demi selangkah mendekatinya, membawa serta takdir dan kepahitan yang tak pernah ia siapkan. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berpacu. Ia harus profesional, harus menjaga citra tenang seorang kepala departemen. Tapi, jauh di dalam hatinya, jeritan penyesalan dan rasa ingin tahu bangkit, mendesaknya untuk mengangkat kepala dan menatap lebih jelas sosok di bawah terik matahari itu. Ia merapikan stetoskop di lehernya, telapak tangannya basah oleh keringat. Pasien berikutnya masuk, seorang ibu menggendong bayinya. Bayu mengangkat kepala untuk menyapa. Tapi matanya tanpa sengaja menyapu keluar jendela sekali lagi.
Kali ini, sosok itu tidak lagi sekilas. Wanita itu telah maju beberapa langkah, wajahnya yang miring kini terlihat jelas di bawah sinar matahari pegunungan. Kerutan halus di sudut mata, kulitnya tak lagi sekenyal dulu. Tapi gurat, wajahnya yang ayu dan kelembutannya tak mungkin salah. Bayu merasa seluruh dunia di sekitarnya mendadak senyap. Tangis bayi, obrolan rekan-rekannya, semuanya lenyap, hanya menyisakan detak jantungnya yang berdebar keras di dalam dada, begitu keras hingga terasa sakit. Itu benar-benar Wulan, dan anak kecil yang memegang ujung bajunya. Anak itu punya rambut sedikit ikal, dan mata bulat hitam legam yang menatap penasaran ke dalam ruang periksa, begitu mirip dengannya. Usianya sekitar 6 atau 7 tahun, persis dengan rentang waktu sejak Wulan meninggalkannya. Semua teori, semua perhitungan dari otaknya yang logis, tiba-tiba menjadi tak berarti. Bayu merasakan hawa dingin tadi pagi kini berubah menjadi kobaran api yang membakar sanubarinya. Ia ingin melompat, ingin berlari keluar, mengguncang bahu Wulan dan menanyakan ribuan pertanyaan yang telah menumpuk selama 7 tahun. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai dan tenggorokannya kering. Kerontang. Ia menunduk menatap formulir pasien, huruf-huruf di atasnya mendadak kabur. Sadar ia sedang ketakutan. Ketakutan telanjang seorang pendosa saat dihadapkan pada kebenaran yang pernah ia sangkal. Di luar, suara perawat Rina terdengar jelas. Nomor antrian berikutnya, Ibu Wulandari dan Ananda Ardiansyah, silakan masuk ke ruang periksa 1. Nama Wulandari menggema di tengah udara pegunungan yang tipis seperti sambaran petir di telinga Bayu. Ia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengannya dalam situasi seperti ini. Bukan di kafe mewah di kota, bukan pula pertemuan tak sengaja di jalanan yang ramai, tapi di sini, di tengah sekolah reyot dan keluhan orang-orang miskin. Pintu kayu yang miring didorong pelan. Wulan melangkah masuk. 7 tahun. Waktu adalah pemahat yang kejam sekaligus lihai. Ia telah mengambil kesegaran masa muda dari wajah Wulan, menggantinya dengan gurat-gurat ketabahan. Wulan mengenakan jaket parasut yang warnanya sudah pudar, celana kainnya kotor di bagian bawah. Tapi matanya, mata yang pernah menjadi seluruh semesta bagi Bayu, masih memancarkan ketenangan yang menyayat hati, seperti telaga di musim gugur, yang permukaannya tak beriak. Meskipun di dasarnya mungkin tersimpan badai kehidupan, Wulan terpaku di ambang pintu, matanya bertemu dengan tatapan Bayu. Untuk sesaat yang singkat, Bayu melihat pupil mata Wulan mengecil, kilat keterkejutan melintas begitu cepat. Tapi dengan segera, Wulan kembali tenang. Ketenangan itu lebih menakutkan dari amarah. Ia menatap Bayu seolah melihat orang asing, seorang dokter dari ibu kota yang sedang bakti sosial, tidak lebih. "Selamat pagi, dokter," katanya, suaranya lebih rendah dan serak dari dalam ingatannya. Lidah Bayu terasa keluh. Ia ingin memanggil namanya, ingin bertanya, "Apa kabar? Kenapa kamu di sini?" Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk secara mekanis. Tangannya gemetar saat menerima buku berobat yang diletakkan Wulan di meja. "Silakan duduk, Bu. Anaknya ini putra Ibu?" Pertanyaan yang keluar membuat Bayu merasa bodoh. Anak kecil di samping Wulan menatapnya dengan waspada. Dahinya yang tinggi, bibirnya yang sedikit cemberut, sebuah salinan mini dari dirinya, yang tak pernah ia tahu keberadaannya. "Iya, putra saya. Namanya Ardi," jawab Wulan datar. Ia menarik anak itu mendekat, tangannya yang kurus menepuk bahu si anak sebagai bentuk perlindungan. Akhir-akhir ini dia sering mengeluh pusing dan cepat lelah setelah berlari. "Mohon diperiksa, Dok." Bayu memulai pemeriksaan. Ini adalah pemeriksaan tersulit sepanjang kariernya. Setiap kali jarinya menyentuh kulit anak itu, sebuah sensasi aneh dan menyakitkan menjalar di tubuhnya. Kulitnya hangat, detak jantung di balik dada, mungilnya cepat dan berdebar. "Ardi, biar Om dokter periksa jantungnya, ya?" kata Bayu, mencoba agar suaranya tidak bergetar. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap lekat stetoskop di leher Bayu. Tatapannya begitu jernih hingga membuat Bayu merasa seperti terdakwa. Bayu memasang stetoskop. Dug, dug, dug. Suara detak kehidupan dari makhluk yang membawa separuh darahnya. Darah dari pria yang telah meninggalkan ibunya di malam badai 7 tahun lalu. "Apa sering begini, Bu?" tanya Bayu.
Matanya terpaku pada si anak, tak berani menatap Wulan. Kadang-kadang, terutama kalau cuaca berubah, jawab Wulan. Ia memandang keluar. Jendela. Fasilitas kesehatan di sini terbatas. Saya hanya bisa memberinya ramuan-ramuan dari warga desa. Lumayan membantu, tapi tidak sembuh total. Ramuan-ramuan. Dua kata itu bagai tamparan bagi kesuksesan Bayu. Sementara ia hidup di gedung-gedung pencakar langit, menggunakan peralatan medis miliaran rupiah. Mantan istri dan putranya harus bertahan hidup dengan ramuan di desa terpencil. Kontras itu membuat tenggorokannya tercekat. Biar saya periksa tenggorokan dan kelenjarnya, kata Bayu. Ia mengangkat dagu. Ardi. Anak itu sedikit menghindar, merapat ke ibunya. Wulan membungkuk, berbisik, yang nurut ya, Ardi. Biar cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Anak itu menurut. Bayu memutar tubuh mungil itu untuk memeriksa bagian belakang lehernya. Ia menyingkap rambutnya yang lembab karena keringat, dan Bayu membeku. Tepat di bawah garis rambut di tengkuk Ardi, ada sebuah tanda lahir kemerahan, berbentuk seperti sayap burung yang sedang mengepak. Tidak besar, hanya seukuran biji jagung. Tapi bagi Bayu, itu adalah tanda takdir yang tak terbantahkan. Ia juga punya tanda lahir yang sama persis, di posisi yang sama di bahu kirinya. Ibunya dulu pernah bilang itu adalah tanda keluarga, ciri genetik langka yang turun-temurun. Napas Bayu menjadi cepat, telinganya berdengung. Tanda lahir itu seperti bukti, menelanjangi kebenaran yang telah Wulan sembunyikan selama ini. Anak ini adalah putranya. Bukan kebetulan, bukan anak lain yang bernama sama. Dia adalah hasil dari satu malam di mana mereka kembali bersama di tengah pertengkaran. Hebat, tepat sebelum surat cerai ditandatangani. Bayu mengangkat matanya menatap Wulan. Kali ini ia tidak menghindar. Matanya penuh pertanyaan, kepedihan, dan juga tuduhan. Wulan berdiri di sana, anehnya, begitu tenang. Seolah ia sudah menduga momen ini akan datang. Ia tidak mengelak. Dari tatapan Bayu, hanya mengerucutkan bibirnya. Dokter sudah selesai periksa? Suara Wulan menariknya kembali ke kenyataan. Saya perlu periksa lagi. Detak jantungnya agak aneh. Bayu berbohong, tangannya kembali menempelkan stetoskop ke dada anak itu, sebenarnya untuk menutupi keterkejutannya. Di ruangan yang sempit itu, aroma keringat warga, bau disinfektan, dan wangi samar bunga melati dari rambut Wulan bercampur menjadi satu. Bayu teringat rumah selama mereka, di mana setiap sore Wulan sering merendam bunga melati untuk keramas. Dulu ia sering mengeluh bau itu terlalu kampungan. Sekarang, aroma itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih punya koneksi dengan kehidupan. Ia sadar betapa salahnya ia selama ini. Kesombongan seorang intelektual yang baru naik daun telah membutakannya. Ia pernah mengira Wulan adalah beban bagi kariernya. Ia membiarkannya pergi tanpa sepatah kata pun bahkan merasa lega. Tapi melihatnya sekarang, kurus dan kuyu di perbatasan, hati Bayu serasa diremas. Bagaimana Wulan hidup selama 7 tahun ini? Bagaimana ia melewati masa ngidam, melahirkan sendirian, dan malam-malam saat anaknya demam tanpa ada dirinya? Wulan. Nama itu akhirnya lolos dari bibir Bayu, pelan seperti desahan. Wulan tidak membiarkannya melanjutkan. Ia mengambil tas kainnya. Menggenggam tangan Ardi. Tolong tuliskan resepnya, Dok. Di luar masih banyak yang antre. Saya tidak mau membuang waktu rombongan. Penolakannya dingin dan tegas. Ia tidak memberi Bayu kesempatan untuk menyesal, tidak juga kesempatan untuk menjadi seorang ayah, bahkan hanya untuk beberapa menit. Bayu menatap kertas kosong di hadapannya. Tangannya yang memegang pulpen tak pernah terasa seberat ini. Ia mulai menulis, bukan resep biasa, tapi resep untuk jiwanya yang sedang hancur. Ia menulis nama obat, tapi benaknya meneriakkan nama lain. Ardiansyah. Anak itu berdiri di sana, hanya sejarak satu lengan, tapi terasa seperti di planet lain. Ia menatap Bayu dengan mata Wulan, penuh pengertian namun juga penuh jarak. Bayu sengaja menulis dengan lambat, mengulur waktu agar bisa lebih lama bersama mereka. Ia melirik tangan Wulan yang menggenggam tangan anaknya. Kapalan dan ujung jari yang kasar terlihat jelas. Apa yang telah ia lakukan untuk menghidupi anaknya di tanah tandus ini? Bertani, memetik tanaman obat, atau bekerja untuk para penebang kayu? Semakin ia berpikir,
penyesalan di dalam dirinya semakin membesar menjadi badai. Sudah selesai. Bayu menyerahkan resep, jarinya sengaja menyentuh tangan Wulan. Wulan menarik tangannya seperti tersengat api. Ia mengambil kertas itu, mengangguk singkat, lalu berbalik pergi. Siluet ibu dan anak itu perlahan menghilang di balik pintu. Bayu duduk termangu, stetoskop masih tergantung di lehernya. Ia tak mendengar apa-apa lagi, kecuali gema tanda lahir berbentuk sayap di tengkuk anak itu. Ia tahu, perjalanan ini bukan lagi sekadar bakti sosial. Ini telah menjadi sebuah konfrontasi dengan masa lalu, sebuah pencarian atas apa yang telah ia hilangkan. Meskipun harga yang harus dibayar adalah sikap dingin dari wanita yang pernah ia sia-siakan. Di luar, matahari telah mencapai puncaknya, sinarnya yang terik menyinari setiap sudut sekolah. Tapi di dalam hati Bayu, kabut tebal yang lain baru saja mulai turun. Pintu kayu tertutup di belakang Wulan dan anaknya, meninggalkan ruangan yang pekat oleh bau disinfektan dan riuh rendah suara dari luar. Bayu duduk di sana, pulpen di tangannya masih membeku di atas kertas resep, tapi pikirannya telah mengikuti langkah ibu dan anak itu keluar. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan harta karun setelah 7 tahun tersesat di padang pasir, hanya untuk menyadari bahwa di antara dirinya dan harta karun itu ada jurang harga diri dan luka yang telah mengering. Dokter Bayu, Anda baik-baik saja? Rina masuk, membawa setumpuk berkas baru. Ia menatap wajah Bayu yang pucat, bertanya cemas, perlu istirahat sebentar dok? Anda kelihatan seperti baru saja mengalami sesuatu yang buruk. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan gejolak emosi di dadanya. Ia menggeleng, suaranya serak. Tidak apa-apa, mungkin kurang tidur saja. Kita lanjutkan. Tapi bagaimana bisa melanjutkan ketika bayangan anak bernama Ardian Syah terus menari-nari di depan matanya? Nama itu. 7 tahun lalu, di suatu sore saat mereka masih mesra, Wulan pernah bersandar di bahunya dan berbisik, nanti kalau kita punya anak laki-laki, aku ingin memberinya nama Ardian Syah. Semoga hidupnya damai. Tidak harus berjuang keras seperti kamu. Saat itu Bayu hanya tertawa, menganggap itu kelemahan wanita. Ia ingin anaknya menjadi pejuang, sukses, dan punya status. Sekarang, nama itu menggema di tengah pegunungan seperti pengingat akan kedamaian yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Menjelang sore, saat tim medis istirahat untuk makan siang, Bayu tak bisa menelan makanannya. Ia membawa botol air mineral dan berjalan ke belakang sekolah. Ia harus menemukan mereka. Naluri dokternya mengatakan bahwa pucat wajah anak itu bukan sekadar karena gizi buruk, dan naluri seorang ayah naluri yang baru saja bangkit dengan kasar mendesaknya untuk melakukan sesuatu. Ia menemukan mereka di bawah pohon pinus tua di sudut halaman sekolah. Wulan duduk di atas sebuah batu datar, membuka bungkusan nasi yang dibalut daun pisang. Ardi duduk di sampingnya, kaki kecilnya berayun-ayun, mata bulatnya menatap ibunya yang sedang menyuapinya. Pemandangan itu begitu damai hingga Bayu merasa seperti seorang penyusup. Perlahan Bayu melangkah mendekat. Wulan mengangkat kepala, matanya langsung waspada. Ada perlu apa lagi, dokter? Tanyanya. Tanpa kehangatan, Bayu berhenti sekitar 2 meter dari mereka. Saya ingin melihat lagi resep untuk anak ibu. Tadi terburu-buru. Saya takut ada yang belum saya jelaskan dengan benar. Itu adalah kebohongan yang kikuk, dan Wulan tahu itu. Ia tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah tinggal di sini 7 tahun, saya paham betul penyakit anak saya. Bayu tidak menyerah. Ia berjongkok agar sejajar dengan Ardi. Anak itu menatapnya, tidak lagi takut, melainkan penasaran. Halo, Ardi. Makannya enak? Anak itu melirik ibunya, seolah meminta izin, lalu mengangguk pelan. Enak, Om. Masakan ibu selalu paling enak. Suara jernih anak itu menyebarkan kehangatan di hati Bayu. Ia mengulurkan tangan, hendak mengelus kepala Ardi, tapi Wulan dengan sigap menarik anaknya mendekat. Ardi, ayo bilang terima kasih pada Om Dokter, lalu kita pulang. Rumah kita masih jauh, harus menyeberangi 2 sungai lagi, kata Wulan, seolah ingin segera lari dari hadapan Bayu. Wulan. Nama itu keluar dari bibir Bayu seperti desahan pedih. Wulan tertegun. Sudah berapa lama ia tidak mendengar Bayu memanggil namanya. Seperti itu, bukan dengan bentakan,
Bukan dengan nada dingin, tapi dengan suara. Seorang pria yang hancur karena penyesalan. Tapi ia tidak menoleh. Anda salah. Orang. Saya ibunya Ardi, bukan orang yang Anda kenal. Bayu sontak berdiri. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Tanda lahir itu, dan anak. Itu. Dia mirip sekali denganku. Kenapa kamu menyembunyikannya? Kenapa kamu membawa anakku ke tempat terpencil ini untuk menderita? Wulan berbalik, ketenangannya lenyap, digantikan oleh amarah yang telah lama terpendam. Ia merendahkan suaranya, tapi setiap kata-katanya setajam pisau. Menderita? Anda lihat dia menderita, sementara saya melihatnya hidup dalam ketulusan. Di sini tidak ada penghinaan, tidak ada malam-malam di mana ibunya harus menangis karena suaminya sibuk menjamu kolega sampai pagi. Tidak ada juga nenek yang setiap hari menyindir menantunya karena tidak bisa menjaga citra keluarga. Anda bilang saya menyembunyikannya. Di hari saya menandatangani surat cerai, saya menunggumu di depan rumah sakit selama 3 jam di bawah hujan untuk memberitahumu saya hamil. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu sibuk mengoperasi seorang pejabat, lalu pergi berpesta dengan mereka. Kamu mematikan teleponmu. Kamu tidak memberiku kesempatan sedikit pun untuk bicara, Bayu. Bayu mundur selangkah, dadanya terasa sesak. Ingatan hari itu kembali, buram, namun kejam. Memang benar. Ia selalu sibuk. Ia menganggap operasi dan relasi sosial sebagai tangga menuju surga. Tanpa sadar, ia sedang menginjak-injak surga kecilnya sendiri. Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Maafmu sudah kedaluarsa, kata Wulan dingin. Ia menggenggam tangan Ardi. Ayo, tunggu, panggil Bayu. Profesionalismenya sebagai dokter kembali mengambil alih. Wulan, aku tidak main-main. Kondisi Ardi tidak baik. Kulitnya pucat, dia sering lelah, dan sakit kepalanya itu mungkin bukan hal sepele. Aku perlu tes darahnya. Sekarang juga. Tim kami membawa alat tes cepat. Langkah Wulan terhenti. Ia bisa membenci Bayu, bisa mengusirnya, tapi ia tidak akan pernah mempertaruhkan keselamatan anaknya. Ia menatap Ardi, lalu menatap Bayu. Di matanya, ada pergulatan sengit antara ketidakpercayaan dan naluri seorang ibu. Jangan gunakan profesimu untuk menakut-nakutiku. Aku bersumpah atas nama profesiku. Tolong, biarkan aku melakukan ini. Anggap saja ini urusan medis, tidak ada hubungannya dengan kita, tatapan Bayu memohon. Ardi tiba-tiba menarik tangan ibunya. Ibu, kepala Ardi memang agak sakit. Biar Om dokter periksa sebentar saja, ya. Suara anak itu meruntuhkan dinding pertahanan Wulan. Ia menghela napas yang membawa seluruh kelelahan 7 tahun. Ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang membuat Bayu begitu lega hingga nyaris menangis. Ia membawa mereka kembali ke ruang periksa yang sudah sepi. Bayu menyiapkan peralatan. Tangannya, yang telah melakukan ribuan operasi sulit, kini gemetar saat memegang jarum kecil. Hanya seperti digigit semut, ya, Ardi, bisiknya. Anak itu mengangguk, menatapnya dengan berani. Saat jarum masuk, Ardi hanya sedikit meringis. Ketegaran anak itu semakin membuat hati Bayu pilu. Sambil menunggu hasil, keheningan menyelimuti ruangan. Bayu mulai bertanya pada Ardi tentang kehidupannya di desa. Dari cerita polos anak itu, terlukis gambaran kehidupan Wulan. Seorang guru honorer di pedalaman, seorang ibu tunggal yang tangguh, seorang wanita yang membangun kerajaannya sendiri untuk melindungi anaknya dari masa lalu. Tit, tit. Suara mesin tes berbunyi. Bayu melihat ke layar kecil. Wajahnya perlahan berubah. Angka-angka yang muncul jauh di bawah normal. Darahnya seolah membeku saat melihat indikator tentang hemoglobin dan bentuk sel darah merah yang abnormal. Ini bukan gizi buruk biasa. Ia menoleh pada Wulan, yang masih berdiri dengan harapan tipis. Tenggorokan Bayu tercekat. Bagaimana ia bisa mengatakan pada Wulan bahwa anak yang telah ia lindungi dengan segenap jiwa raganya, ternyata membawa bom waktu genetik yang diwariskan oleh dirinya? Ruang kelas yang tadinya terasa luas, kini menjadi sesak dan pengap. Mesin tes darah di atas meja terus berbunyi. Setiap bunyinya seperti hantaman palu di dada Bayu. Ia menatap lekat angka-angka di layar. Hasil hematologi tidak pernah bohong. Hemoglobin rendah,
volume sel darah merah kecil, dan adanya sel target gejala khas talasemia, penyakit kelainan darah bawaan yang ada di keluarganya. Hawa dingin menjalar di punggung Bayu. Ia seorang dokter hebat, ia tahu apa arti angka-angka ini. Ini bukan sekadar diagnosis. Ini adalah hukuman. Harga yang harus dibayar oleh anak tak berdosa ini atas kesalahan dan kelalaian ayahnya di masa lalu. Wulan mendekat. Matanya tak lepas dari wajah Bayu. Kepekaan seorang wanita yang telah melewati banyak badai membuatnya sadar ada yang tidak beres. Katakan, Bayu. Anakku kenapa? Suaranya tidak lagi ketus, melainkan bergetar menahan, cemas. Bayu berdehem, mencoba menenangkan diri. Ardi, main di luar sebentar sama tante? Rina, ya. Om dokter mau bicara sebentar sama ibu soal resep obat. Setelah Ardi keluar, Bayu memutar layar mesin ke arah Wulan. Wulan, aku tidak mau menyembunyikannya. Anak kita menderita talasemia. Kondisinya bukan karena kurang gizi atau iklim, ini penyakit genetik yang diturunkan lewat darah. Wulan terpaku. Ia tidak menangis atau histeris. Keheningannya justru lebih menakutkan. Ia duduk perlahan, matanya kosong. Genetik? Keluargaku 3 turunan. Sehat semua. Tidak ada yang pernah dengar nama penyakit ini. Bayu menunduk. Dari aku. Keluargaku membawa gen ini. Aku sudah pernah tes dan tahu aku pembawa sifat, tapi saat itu, saat kita masih bersama, aku terlalu meremehkannya. Aku pikir karena aku sehat, anak kita juga akan baik-baik saja. Aku salah besar, Wulan. Wulan tiba-tiba tertawa, tawa yang singkat dan getir. Ia menatap Bayu, matanya penuh kekecewaan. Jadi begitu. Kamu meninggalkanku dengan surat cerai, kehidupan yang terlunta-lunta, dan sekarang dengan darah yang cacat. Kamu kejam sekali, Bayu. Setiap kata Wulan menusuk nurani Bayu. Ia tak bisa membantah. Kesuksesannya, operasi-operasi mahalnya, kini terasa konyol saat ia bahkan tak bisa melindungi darah dagingnya sendiri. Ia mencoba mendekat. Wulan, dengarkan aku. Penyakit ini jika ditangani sejak dini, dengan transfusi darah dan terapi kelasi besi rutin, dia bisa hidup normal. Aku bisa membawanya ke kota, aku akan berikan fasilitas medis terbaik. Di sini, di gunung ini, dia tidak akan bertahan lama. Wulan menatapnya tajam. Ke kota? Untuk apa? Agar anakku sekali lagi melihat ibunya direndahkan oleh keluargamu, atau agar dia menjadi objek penebusan dosamu? Bukan begitu. Aku bersumpah, aku hanya ingin menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Wulan bangkit. Aku sudah membesarkannya sendirian selama 7 tahun ini. Saat dia kejang karena demam di tengah malam, saat dia menangis, mencari ayahnya, kamu di mana? Sekarang kamu melihat tanda lahirnya, melihat hasil tes darahnya. Baru kamu sadar dia anakmu? Ia melangkah mendekat, aroma melati dari rambutnya bercampur dengan bau terik matahari. Tanda lahir di tengkuknya itu, tadinya akan kusimpan sebagai rahasia. Sampai aku mati. Aku ingin dia tumbuh sebagai anak desa, miskin tapi bebas. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bayu menatap Wulan. Ia melihat wanita yang sama sekali berbeda. Kerasnya hidup telah menempanya menjadi batu karang yang tajam. Tapi di balik itu, ia melihat jemari Wulan yang gemetar saat melirik keluar ke arah putranya. Wulan, kamu boleh membenciku. Tapi Ardi tidak salah. Dia butuh penanganan medis. Serius. Lihat bibirnya, sudah mulai pucat kebiruan. Kamu tahu kan akhir-akhir ini dia lebih cepat lelah? Wulan terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Beberapa bulan terakhir, Ardi memang tak lagi sekuat dulu. Harga dirinya mulai retak di hadapan ketakutan kehilangan putranya. Jika aku membawanya, apa rencanamu? Secercah harapan muncul di mata Bayu. Aku akan urus agar dia dirawat di departemen anak di rumah sakitku. Aku sendiri yang akan memantau. Kalian bisa tinggal di apartemen lama kita. Aku sudah membelinya kembali 3 tahun lalu. Semuanya masih sama seperti saat kamu pergi. Aku tidak akan pernah kembali ke sana, potong Wulan dingin. Jika aku pergi, aku akan cari tempat tinggalku sendiri. Kamu cukup urus pengobatannya. Anggap saja itu hutang darah yang harus kamu bayar untuknya, bukan untukku. Bayu mengangguk cepat. Baik. Asal dia selamat, apapun maumu akan kuturuti.
Ia memanggil Ardi masuk. Anak itu berlari memeluk kaki ibunya. Bayu menatapnya, lalu ke tanda lahir di tengkuknya. Tanda lahir yang ternyata bukan tanda keberuntungan, melainkan rantai takdir yang mengikat mereka bertiga dalam sebuah perjalanan yang penuh air mata dan pengorbanan. Ardi, Bayu berjongkok mengelus rambut anaknya. Om dokter akan bawa Ardi ke kota biar lebih sehat, biar bisa lari lebih kencang dari kuda-kuda di desa. Mo? Ardi menatap ibunya, lalu menatap Bayu. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam jari kelingking Bayu. Sentuhan kecil itu membuat pria sedingin Bayu luluh. Di luar, tim medis mulai berkemas. Sinar senja membiaskan bayangan panjang. Pohon-pohon pinus melintasi tiga sosok yang berdiri dalam diam. Sebuah babak baru kehidupan mereka telah terbuka. Bukan lagi perjalanan tanpa tujuan, melainkan sebuah pertarungan nyata untuk merebut kembali kehidupan bagi anak, bernama Ardiansyah. Malam di pegunungan turun dengan cepat dan pekat. Setelah membujuk Wulan, Bayu mengatur agar mereka menginap sementara di puskesmas desa. Suara serangga malam membuat suasana semakin sunyi. Bayu duduk sendirian di teras, sebatang rokok menyala di tangannya tapi tak ia isap. Asapnya bercampur dengan embun malam, terasa perih di mata. Dari kamar sebelah, sesekali terdengar batuk Ardi, disusul suara lembut Wulan yang menenangkannya. Suara itu menarik Bayu kembali ke kenangan yang telah coba ia kubur selama 7 tahun. Dulu, Bayu adalah dokter residen yang cemerlang, dan Wulan adalah mahasiswi keguruan yang baru lulus dengan kecantikan murni. Mereka jatuh cinta dengan gairah masa muda, tapi berakhir dengan dinginnya ego yang besar. Apa yang mengubah rumah menjadi kuburan bagi cinta? Mungkin dimulai dari malam-malam saat Bayu pulang dengan bau alkohol medis dan kelelahan, lalu menjawab perhatian Wulan dengan ketus. Ia terlalu mabuk oleh operasi dan jenjang karier hingga lupa bahwa agar ia bisa bersinar, Wulan harus meredup di belakang, mengorbankan impiannya sendiri. Ia teringat hari terakhir mereka. Ia pulang setelah jaga 24 jam. Wulan, dengan wajah pucat, hendak mengatakan sesuatu tapi urung melihat raut masam Bayu. Ada, apalagi, bentaknya. Aku merasa tidak enak badan. Kita ke dokter ya, kata Wulan pelan. Aku ini dokter, dan aku tidak mengeluh. Kamu cuma di rumah, apanya yang tidak enak badan? Jangan manja, aku mau tidur. Ia membanting pintu kamar. Ia tidak tahu, saat itu Wulan memegang tespek dengan 2 garis, dan baru saja dimarahi ibunya karena tak kunjung punya anak. Ibunya Bayu, seorang wanita besi yang menganggap putranya adalah pangeran dan menantunya tak lebih dari pembantu. Bayu tahu sifat ibunya, tapi ia memilih diam, menghindari masalah untuk dirinya sendiri. Malam itu, dalam keadaan mabuk setelah pesta promosi, ia mengucapkan kata-kata paling berbisa saat Wulan mengeluh. Kalau kamu merasa menderita, kita cerai saja. Aku tidak butuh istri yang selalu murung dan menghalangi jalanku. Surat cerai ia tanda tangani dalam emosi. Ia kira Wulan akan menangis memohon, seperti biasa. Tapi tidak. Wulan menandatanganinya dengan tenang. Paginya, saat ia sadar dari mabuknya, rumah sudah kosong. Hanya tersisa surat cerai dan cincin kawin di atas meja. Wulan pergi seperti kabut membawa serta luka dan Ardiansyah, yang saat itu masih berupa janin kecil yang tak ia ketahui. Dokter belum tidur? Suara Wulan dari belakang membuyarkan lamunan Bayu. Ia berdiri di ambang pintu, kegelapan menutupi sebagian wajahnya, tapi Bayu bisa merasakan kelelahan yang luar biasa dari posturnya. Bayu cepat-cepat mematikan rokoknya. Oh, belum bisa tidur. Ardi sudah pulas? Baru saja. Dia anak yang kuat, selalu menahan sakit agar ibunya tidak khawatir. Wulan melangkah keluar, duduk di kursi di seberang Bayu. 7 tahun ini, bagaimana kamu bertahan hidup di sini? Tanya Bayu. Wulan tersenyum tipis. Tidak seburuk itu. Awalnya memang berat, melahirkan sendirian di tengah hutan. Tanpa uang, tanpa keluarga. Ada saat-saat aku hampir menyerah. Tapi setiap kali melihat Ardi, melihat tanda lahir di tengkuknya, aku merasa harus hidup. Harus membuktikan bahwa tanpamu, kami baik-baik saja. Wulan, aku benar-benar tidak tahu kamu hamil hari itu. Kalau kamu tahu. Lalu kenapa? Potong Wulan. Matanya menatap tajam. Kamu akan
Menahanku karena tanggung jawab? Atau menyuruhku menggugurkannya agar tidak mengganggu kariermu? Dengan dirimu yang 7 tahun lalu, aku tidak yakin kamu akan memilih kami. Bayu terdiam. Wulan benar. Dirinya yang dulu adalah seorang pengejar kekuasaan, yang buta. Kamu jadi guru di sini? Bayu mencoba mengalihkan pembicaraan. Iya, guru honorer. Gajinya kecil, tapi warga di sini baik. Mereka memberiku sayur, membantuku membangun pondok kecil. Ardi tumbuh besar di tengah alam. Aku kira hidup kami akan damai seperti ini selamanya, sampai dia mulai sering pingsan. Suara Wulan bergetar. Bayu bergeser mendekat. Jangan takut. Talasemia bukan akhir segalanya. Ada aku di sini. Aku tidak akan kehilangan dia lagi. Semua hutangku padamu, pada anak kita, biarkan aku membayarnya dengan sisa hidupku. Wulan menatap pegunungan yang gelap. Ia tidak menanggapi sumpah Bayu. Baginya, kata-kata sudah lama kehilangan nilainya. Besok pagi kita berangkat lebih awal, kata Wulan, lalu masuk kembali ke kamar. Meninggalkan Bayu sendirian. Ia menatap punggung kurus Wulan. Sebuah tekad kuat tumbuh di hatinya. Ia tidak hanya harus menyembuhkan darah Ardi, ia juga harus menyembuhkan kepingan-kepingan jiwa Wulan. Ia tahu jalan pulang mereka tidak diukur dengan kilometer, tapi dengan pengampunan dan usaha tanpa henti untuk menyatu kembali keluarga yang telah hancur. Angin hutan berdesir. Bayu bangkit. Masuk ke ruang periksa, mulai membuka catatan medis, merencanakan setiap langkah untuk perjalanan membawa putranya kembali ke kota. Di benaknya, bayangan tanda lahir Ardi menjadi kompas, mengingatkannya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjadi seorang manusia, seorang ayah yang sesungguhnya. Ambulans khusus dari Rumah Sakit Internasional, sebuah pemandangan ganjil di tengah pegunungan, perlahan meninggalkan desa saat fajar menyingsing. Di dalam, suara mesin medis berpadu dengan napas pelan Ardi yang tertidur. Bayu duduk di seberang, matanya tak lepas dari ibu dan anak itu. Wulan memandang keluar jendela. Keheningannya adalah sebuah benteng yang menjadikan Bayu tak lebih dari orang asing. Setelah hampir 2 jam, Bayu tak tahan lagi. Kondisi Ardi sepertinya sudah stabil. Nanti di kota, kita akan lakukan tes genetik lengkap untuk menentukan rencana pengobatan. Wulan menoleh, tatapannya dingin. Dokter Bayu, Anda tidak perlu bersandiwara. Saya ikut dengan Anda demi nyawa anak saya, bukan karena saya sudah memaafkan atau ingin memulai kembali apa yang sudah hancur. Aku tahu, kata Bayu getir. Aku hanya ingin kamu tahu, selama 7 tahun ini, aku hidup dalam penyesalan. Penyesalan? Wulan tersenyum sinis. Menyesal karena kehilangan seorang putra, atau menyesal karena sadar dirimu gagal sebagai manusia meskipun sukses sebagai dokter? Jika kemarin anak itu tidak punya tanda lahir, jika dia tidak mirip denganmu, apa kamu akan duduk di sini bicara tentang penyesalan? Pertanyaan Wulan menusuk telak. Bayu terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa, aku Bayu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kamu pergi, rumah itu tidak pernah terasa hangat lagi. Aku punya segalanya, tapi setiap malam aku pulang, aku hanya merasa seperti tukang jahit yang memperbaiki luka orang lain, sementara diriku sendiri compang camping. Wulan memalingkan wajah. Kamu menderita karena kesepian. Aku menderita untuk bertahan hidup. Itulah bedanya. Saat kamu meratapi penyesalan di apartemen mewahmu, aku terjaga semalaman mengompres anakku yang demam karena tak punya uang untuk membeli obat. Jangan bicara padaku tentang penyesalan. Itu terlalu mewah. Hati Bayu teriris. Ia ingin memeluk bahu kurus itu, tapi ia sadar ia tak punya hak. Jarak 2 meter di antara mereka adalah jurang 7 tahun penderitaan. Wulan. Wulan, kenapa kamu tidak mencariku? Untuk apa? Potong Wulan tajam. Agar ibumu kembali menghina anak ini? Agar kamu melihat kehamilanku sebagai beban? Aku pergi untuk menyelamatkan anakku dari keluarga kalian. Aku ingin dia tumbuh dengan cinta yang tulus, bukan belas kasihan. Bayu menunduk. Ia teringat ibunya. Teringat dirinya yang dulu pengecut. Kamu benar. Aku terlalu pengecut. Setidaknya sekarang kamu mengakuinya, kata Wulan, ketegangan di wajahnya sedikit mereda. Aku tidak butuh kamu mengembalikan 7 tahun yang hilang. Aku hanya butuh kamu menyelamatkan anak ini.
Itu satu-satunya tanggung jawabmu. Antara aku dan kamu, kita sudah selesai sejak surat cerai itu ditandatangani. Ambulans berguncang. Ardi terbangun. Ibu, haus. Bayu dengan sigap menyodorkan air. Wulan membiarkannya. Ia melihat Bayu merawat. Ardi dengan begitu telaten, tatapannya penuh cinta. Om, di kota banyak lampu, ya? Kata ibu, di kota itu siang terus. Bayu tersenyum tulus. Iya, Ardi. Nanti om ajak lihat beruang besar di kebun. Binatang, ya. Tapi Ardi harus nurut biar cepat sembuh. Ardi nurut, kok. Kata ibu. Ardi ini ksatria hutan. Ksatria tidak takut sakit. Anak itu berkata dengan bangga. Lalu kembali tertidur. Tangannya masih menggenggam ujung kemeja Bayu. Sentuhan hangat dari jemari mungil itu bagai oase di hati Bayu yang kering. Ia menoleh pada Wulan, melihatnya diam-diam menyeka air mata. Pembicaraan mereka mungkin penuh duri, tapi di antara mereka ada sebuah jembatan yang tak bisa dihancurkan. Anak itu. Mobil mulai memasuki jalan tol. Bayu tahu setibanya di rumah sakit perang baru akan dimulai. Perang melawan ibunya, melawan gunjingan, dan melawan hantu-hantu masa lalunya. Tapi menatap Ardi yang tertidur pulas, ia merasa siap. Wulan. Panggilnya pelan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Lagi. Termasuk ibuku. Wulan tidak menjawab. Ia hanya menatap gedung-gedung pencakar langit yang mulai tampak di kejauhan. Ia tidak percaya pada janji. Ia hanya percaya pada apa yang akan ia hadapi. Kota ini pernah menjadi tempat pelariannya, dan kini ia kembali untuk mencari kehidupan bagi putranya, membawa serta segenap ketegaran seorang ibu dari pedalaman. Pintu lobi rumah sakit internasional terbuka otomatis, hembusan AC yang dingin membuat Wulan sedikit menggigil. Ia memeluk Ardi lebih erat, melangkah mundur, sedikit di belakang Bayu. Di tengah kemewahan lantai marmer dan wangi sereh, Wulan dan anaknya merasa seperti makhluk asing yang baru keluar dari gua. Bayu sadar akan kegelisahan Wulan. Ia melambatkan langkahnya, berjalan di sisi yang lebih ramai untuk melindunginya dari tatapan-tatapan penasaran. Semua sudah kuatur. Dia akan langsung masuk ke ruang VIP anak-anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah suara tajam dan berwibawa terdengar dari belakang. Bayu, kemana saja kamu seharian ini tidak bisa dihubungi? Bayu dan Wulan membeku. Suara itu, bahkan setelah 7 tahun, masih terasa seperti goresan logam yang dingin. Ibu Laras, Ibu Bayu, berjalan mendekat dengan penampilan sempurna. Matanya yang tajam langsung beralih dari putranya ke wanita di sampingnya. Wulan, kamu? Ibu Laras menyipitkan mata, lalu pandangannya jatuh pada anak kecil di pelukan Wulan. Wajah anak itu adalah replika hidup putranya waktu kecil. Bayu, apa-apaan ini? Siapa anak ini? Ma, potong Bayu dengan nada yang belum pernah Wulan dengar sebelumnya. Sebuah peringatan. Ini anakku. Dan dia sedang sakit parah. Aku harus membawanya ke UGD. Sekarang. Nanti kita bicara. Ibu Laras hendak membantah, tapi Bayu sudah menekan tombol lift dan membawa Wulan masuk, meninggalkan ibunya yang terpaku di tengah lobi. Di dalam kamar perawatan khusus, Ardi dibaringkan. Melihat putranya dikelilingi kabel dan mesin, hati Wulan teriris. Bayu berganti pakaian dengan jas dokter putih. Dalam sekejap ia berubah menjadi sosok yang berbeda, berwibawa, presisi, dan dingin dengan angka. HB-nya hanya 6 gram, DL. Kita harus transfusi sekarang untuk mencegah gagal jantung. Sepanjang malam, Bayu tidak meninggalkan ruangan. Ia terus memeriksa infus dan monitor jantung. Wulan duduk di seberangnya, mengamati. Ia melihat pria ini sedang berperang melawan maut untuk menyelamatkan anaknya, dan pada saat yang sama, berperang melawan iblis di dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Bayu merasakan ketakutan seorang keluarga pasien. Saat hendak memasang infus pada anaknya sendiri, tangannya yang tak pernah gemetar di meja operasi, kini sedikit bergetar. Biar saya saja, dok, kata seorang perawat muda. Bayu mundur selangkah, menatap Wulan dengan tatapan hancur. Wulan tidak berkata apa-apa. Ia bangkit, mendekat, dan meletakkan tangannya di lengan Bayu. Sentuhan yang sangat ringan, tapi cukup untuk menenangkan Bayu. Kamu harus tenang, bisiknya.
Ardi butuh dokter terbaik, bukan ayah yang panik. Bayu menarik napas dalam, mengangguk. Momen itu, naluri seorang ayah dan tanggung jawab profesi akhirnya menyatu. Menjelang pagi, Ardi terbangun. Ia melihat Bayu tertidur dengan posisi duduk di samping ranjang, tangannya masih memegangi kaki Ardi. "Ibu, Om dokter ayah tidur." "Ya," bisik Ardi. Wulan tertegun mendengar panggilan dokter ayah. Ia tidak pernah mengajarinya. Mungkin anak itu merasakan ikatan yang tak terlihat. Ia hendak mengoreksi, tapi melihat wajah lelah Bayu, ia urung. "Iya, sayang. Om dokter lelah." Bayu tersentak bangun. Ia tersenyum, senyum yang tulus. "Ardi sudah bangun? Sudah lebih enak badannya? Sudah tidak pusing lagi?" "Tapi kabel ini mengganggu, Om." Bayu merapikan selang infus, lalu mengeluarkan sebuah robot plastik kecil dari sakunya. "Ini hadiah untuk satria paling berani yang pernah Om temui." Mata Ardi berbinar. Ia belum pernah punya mainan seperti itu. Melihat putranya bahagia, hati Bayu terasa ringan. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan dari penghargaan manapun. Ia menoleh pada Wulan, melihat tatapan Wulan yang tak lagi sedingin es. "Wulan, besok aku akan urus surat-surat agar kalian bisa tinggal di sini." "Jangan, tolak aku. Setidaknya biarkan aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah, meskipun sudah terlambat 7 tahun. Wulan menatap tangannya yang kapalan. Ia tahu perang ini baru dimulai. Tapi, melihat Ardi yang tersenyum, ia tahu ia tak bisa mundur. "Aku akan tinggal," katanya tegas. "Bukan untukmu, tapi karena anakku butuh tempat terbaik untuk hidup." Bayu mengangguk. Ia melangkah ke balkon, menatap kota yang mulai terjaga. Di bawah sana, ibunya pasti sedang menyusun rencana. Masyarakat pasti akan bergunjing. Tapi Bayu tidak takut lagi. Naluri melindungi darah dagingnya telah mengubah pria pengecut itu menjadi seorang pria yang siap menghadapi dunia demi keluarga kecil yang baru ia temukan. Pagi di rumah sakit selalu riuh, tapi di dalam kamar Ardi, suasana terasa berbeda. Bayu berdiri di dekat jendela, memandangi tetes demi tetes darah merah yang mengalir masuk ke tubuh anaknya, seolah sedang menghitung waktu untuk menebus kehidupannya. Wulan sedang menyeka wajah Ardi dengan lembut, wajahnya masih menyiratkan kesedihan. Pintu terbuka tanpa diketuk. Ibu Laras masuk, membawa setumpuk dokumen, diikuti oleh pengacara keluarganya. Bayu segera berdiri di depan ranjang Ardi, melindungi. "Ma, ini rumah sakit. Sudah kubilang kita bicara nanti." Ibu Laras tak memedulikan Bayu. Matanya tertuju pada Wulan. "Saya tidak punya banyak waktu untuk drama. Ini hasil penyelidikan tentang kehidupanmu selama 7 tahun terakhir," katanya sambil melemparkan map ke meja. "Dan ini formulir persetujuan tes DNA. Saya tidak percaya pada mata, saya hanya percaya pada saya." Wulan melihat foto-foto pondoknya, foto dirinya sedang bertani, dan informasi tentang pekerjaannya sebagai guru honorer. Ibu Laras telah mengorek masa lalunya. Hanya dalam semalam. "Mama keterlaluan," bentak Bayu. "Sudah kubilang dia anakku. Tanda lahir itu, penyakitnya, semua dari keluarga kita. Apalagi yang Mama mau." Ibu Laras tersenyum sinis. "Bayu, kamu mungkin dokter, tapi kamu tetap saja naif di hadapan wanita yang pintar menggunakan air mata dan penderitaan sebagai umpan. Kalau anak ini sehat, mungkin lain cerita. Tapi dia penyakitan. Apa dia mau membawa anak ini ke sini agar keluarga kita menanggung biayanya seumur hidup? Lalu dia bisa kembali masuk ke rumah ini?" Wulan melangkah maju. Ia bukan lagi menantu penurut 7 tahun lalu. Ia menatap lurus ke mata Ibu Laras. "Ibu Laras," panggilnya tenang. "Ibu tidak perlu repot-repot menyelidiki. Saya membawa anak saya ke sini bukan karena uang ibu, bukan juga karena status menantu yang sudah saya buang. Saya membawanya ke sini karena dia butuh darah. Darah Bayu. Darah keluarga ibu. Kalau bukan demi nyawa Ardi, saya lebih baik membiarkan anak saya mati di hutan daripada harus melihat sikap dingin seorang nenek seperti ini. Berani kamu bicara begitu padaku?" Ibu Laras terperangah. "Saya berani. Karena 7 tahun ini saya belajar satu hal, gengsi ibu tidak bisa menghidupi anak saya. Dan kecurigaan ibu tidak bisa menyakiti saya lagi. Ibu mau tes DNA? Silakan. Tapi setelah hasilnya keluar,
Saya minta ibu jangan pernah lagi menyentuh kehidupan anak saya. Dia anak saya, bukan aset yang perlu ibu nilai. Bayu terpana melihat kekuatan Wulan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan wanita ini. Ibu Laras menoleh pada putranya, berharap dibela, tapi Bayu hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat jauh. Mama pulanglah, kata Bayu tegas. Sampai Ardi sembuh, aku tidak mau melihat Mama di sini. Kalau Mama masih mengganggu mereka, aku akan mengundurkan diri dan membawa mereka pergi. Aku sudah kehilangan mereka sekali, aku tidak akan membiarkan Mama menghancurkannya lagi. Kamu gila, Bayu. Demi perempuan rendahan dan anak haram itu kamu mau membuang karier dan ibumu? Ardi bukan anak haram. Dia anakku. Bayu menekan setiap katanya. Dan Wulan bukan perempuan rendahan. Yang bersikap rendahan di sini adalah Mama. Pulanglah. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti. Bayu menoleh pada Wulan, hendak meminta maaf, tapi Wulan sudah memunggunginya. Kamu tidak perlu minta maaf, kata Wulan. Tindakan ibumu hanya membuktikan bahwa keputusanku pergi 7 tahun lalu adalah benar. Bayu. Lanjutnya. Kamu bisa melindungi kami di depan ibumu hari ini. Tapi, bisakah kamu melindungi anak kita dari cibiran dunia tempatmu hidup? Bagaimana? Kolega-kolegamu, mitra-mitramu, akan memandang Ardi? Bayu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Wulan. Kali ini Wulan tidak menolak. Aku bisa. Aku bukan lagi dokter yang hanya peduli pada angka. Aku ayahnya Ardi. Jika dunia itu tidak bisa menerima anakku, aku siap meninggalkannya. Ardi, yang ternyata sudah bangun, menggeliat. Ia belum paham semua percakapan itu, tapi ia merasakan ketegangannya. Om Dokter Ayah, panggilnya. Ibu Wulan. Menangis ya? Bayu bergegas menghampiri anaknya. Tidak, sayang. Ibu hanya lelah. Ardi mau makan apa? Ardi menggeleng. Ia mengulurkan tangan mungilnya, menyentuh tangan Bayu, lalu menyentuh tangan Wulan. Ia menarik kedua tangan itu agar saling bersentuhan. Ibu jangan sedih. Om Dokter Ayah hebat. Dia pasti bisa sembuhkan Ardi. Sentuhan tangan mereka di atas tangan mungil Ardi mengirimkan getaran aneh. Bayu menatap Wulan. Wulan juga menatapnya, melalui selapis air mata. Seketika itu, semua penghalang seolah memudar di hadapan kepolosan dan cinta seorang anak. Bayu sadar, perang untuk merebut kembali keluarganya bukan hanya melawan ibunya, atau penyakit anaknya. Ini adalah perang melawan dirinya yang lama. Untuk membuktikan bahwa ia cukup kuat untuk menjadi pohon peneduh bagi mereka. Namun, perjuangan ini belum usai. Bayu tahu ada satu masalah lagi dalam rekam medis Ardi yang belum ia katakan pada Wulan. Hasil tes menunjukkan tubuh Ardi reaksi negatif terhadap transfusi darah biasa. Ini adalah kasus yang sulit, dan sebagai dokter yang bertanggung jawab, ia dihadapkan pada sebuah dilema yang mempertaruhkan nyawa putranya sendiri. Ia menatap Ardi, menatap tanda lahir di tengkuknya. Ia tahu, ia tidak punya pilihan selain menang. Lampu koridor rumah sakit di malam hari terasa dingin dan sunyi. Bayu duduk sendirian, matanya yang merah menatap lekat hasil tes darah terbaru. Sistem imun Ardi bereaksi negatif. Transfusi darah, yang seharusnya menjadi penyelamat, kini menjadi risiko. Tubuh kecil itu mulai memproduksi antibodi aneh. Bayu meremas kertas di tangannya. Ia pernah menghadapi ratusan kasus sulit tanpa gentar, tapi kini, di hadapan darah dagingnya sendiri, ia merasa tak berdaya. Pintu terbuka. Wulan keluar, mengenakan selendang tenun khas desanya. Ia melihat Bayu yang duduk putus asa. Wulan mendekat, duduk di sampingnya dalam diam. Keheningan mereka kini bukan lagi dinding, melainkan ruang untuk bernapas. Dia sudah tidur? Tanya Bayu serak. Baru saja. Setelah demamnya turun. Wulan menghela napas. Aku dengar dari Nasa perawat, kondisi Ardi lebih rumit dari perkiraan. Apa karena darahku tidak cocok? Bayu menggeleng. Bukan salahmu. Gen dari pihakku yang terlalu kompleks. Tubuh Ardi melawan darah yang masuk. Jika kita teruskan, dia bisa gagal jantung. Wajah Wulan pucat. Lalu bagaimana? Kamu dokter terbaik di sini. Kamu janji akan menyelamatkannya. Bayu menggenggam tangan Wulan yang gemetar. Kali ini, Wulan tidak menariknya.
Aku sedang menghubungi pusat riset di Singapura untuk mencari obat dan produk darah yang paling cocok. Tapi masalahnya waktu, Wulan. Ardi butuh transplantasi, sel punca untuk sembuh total. Dan donor yang paling cocok hanya aku, kamu, atau saudara kandungnya. Kalimat terakhir itu menggantung di udara, penuh kepedihan. Bayu, kata Wulan setelah lama terdiam. Dulu kamu pernah bilang, hati manusia adalah organ yang paling sulit disembuhkan. Bayu mengangguk. 7 tahun ini, aku belajar mengunci hatiku agar tidak sakit lagi. Aku pikir aku akan membencimu selamanya. Tapi melihatmu terjaga semalaman di samping anak kita, melihatmu berjuang untuknya, aku sadar aku tidak bisa membenci seorang pria yang sedang berusaha sekuat tenaga memperbaiki kesalahannya. Wulan menatap lurus ke mata Bayu, untuk pertama kalinya Bayu melihat kembali kelembutan di sana. Aku tidak butuh kamu menjadi dokter hebat. Aku hanya butuh kamu menjadi ayah yang cukup kuat untuk Ardi bersandar. Jika kamu runtuh, harapan anak itu juga akan runtuh. Hidung Bayu terasa pedih. Ia menarik Wulan mendekat, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Maafkan aku karena membiarkanmu memikul semuanya sendirian terlalu lama. Jangan minta maaf lagi. Gunakan waktumu untuk menyelamatkan anak kita. Keesokan harinya, Bayu memulai perang baru. Ia mengabaikan semua tugas manajerialnya, berjaga di laboratorium, meracik sendiri infus, memantau setiap mililiter darah yang masuk ke tubuh anaknya. Saat Ardi kejang karena reaksi obat, Bayulah yang pertama kali menggendongnya, berteriak, "Ardi, lihat ayah. Kuat ya, nak?" Ksatria ayah. Panggilan ayah itu membuat para perawat terharu. Suatu sore, Ardi terbangun. Ia melihat Bayu tertidur di lantai, punggungnya bersandar di ranjang, tangannya masih memegang rekam medis. Ardi mengulurkan tangan kecilnya, mengelus rambut Bayu yang mulai beruban. "Ayah," bisiknya. Bayu tersentak bangun. "Ayah di sini sayang. Ada yang sakit?" "Tidak." Ardi cuma lihat ayah sedih. "Jangan sedih, ya. Ardi akan cepat sembuh. Biar bisa diajak lihat beruang." Bayu memeluk putranya, air matanya jatuh. Ia sadar, bukan ia yang menyelamatkan Ardi. Tapi kepolosan dan pengampunan anak inilah yang sedang menyelamatkan jiwanya. Wulan, yang melihat adegan itu dari pintu, tidak masuk. Ia membiarkan ayah dan anak itu memiliki momen mereka. Ia tahu, kepercayaan di antara mereka sedang dibangun kembali. Sedikit demi sedikit, melalui demam dan malam-malam tanpa tidur. Namun, di luar sana, Ibu Laras mulai menekan Dewan Direksi Rumah Sakit, menuntut Bayu menyelesaikan masalah keluarganya agar tidak mencoreng citra rumah sakit. Ia bahkan diam-diam menemui Wulan, menawarkan segepok uang agar Wulan membawa Ardi berobat ke luar negeri dengan syarat Bayu tidak boleh ikut dan Ardi tidak boleh memakai nama keluarga Wijoyo. Saat tahu hal itu, Bayu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengadakan rapat darurat dengan Dewan Direksi dan mengundang ibunya. Di tengah ruang rapat yang megah, Bayu berdiri. "Bapak, Ibu, dan Mama," katanya lantang. "Saya mungkin dokter yang hebat, tapi saya pernah menjadi pria yang buruk. Saya telah menelantarkan istri dan anak saya selama 7 tahun. Hari ini, saya menyatakan akan bertanggung jawab penuh pada Ardiansyah. Dia adalah putra sah saya. Jika kehadiran mereka dianggap merusak citra rumah sakit, saya bersedia mengundurkan diri saat ini juga." Ruang rapat hening. Ibu Laras pucat pasi. "Kamu sudah gila, Bayu." "Aku tidak gila, Ma. Aku hanya sedang belajar menjadi manusia." Bayu melangkah keluar, dadanya terasa lapang. Ia berlari ke bangsal anak, di mana dua orang yang menjadi seluruh dunianya sedang menunggu. Wulan sudah berdiri di depan pintu, ia telah mendengar semuanya dari seorang rekan Bayu. Tanpa kata, Wulan melangkah maju dan menggenggam tangan Bayu. "Kita akan melewati ini bersama-sama, kan?" tanya Bayu. Wulan mengangguk, senyum tulus akhirnya terukir di bibirnya. "Iya. Demi Ardi, dan juga demi kita." Di dalam, tawa Ardi terdengar. Sinar senja memenuhi ruangan, hangat dan damai. Tapi Bayu tahu, tantangan terbesar masih di depan. Transplantasi sel punca. Itulah pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib keluarga kecil mereka. Koridor area pasca operasi terasa sunyi di suatu sore. Bayu bersandar di dinding, matanya yang cekung menatap tajam ke balik pintu kaca. Di dalam sana,
Ardi terbaring setelah 8 jam menjalani transplantasi sel punca. 8 jam paling mengerikan dalam hidup Bayu. Lebih mengerikan dari operasi jantung, paling rumit sekalipun. Karena kali ini, yang terbaring adalah separuh jiwanya. Dan pendonornya, yang rela menahan sakitnya jarum sumsum tulang, adalah Wulan. Wulan keluar dari ruang pemulihan, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Bayu segera menyambutnya, lengannya yang kokoh menopang bahu kurus itu. Tanpa kata, ia hanya menggenggam erat tangan Wulan. Ardi sudah melewati masa kritis. Semua indikatornya mulai stabil, bisik Bayu, suaranya bergetar karena bahagia. Wulan menghela napas yang seolah telah ia tahan selama 7 tahun. Ia menyandarkan kepalanya di dada Bayu. Terima kasih Bayu. Terima kasih karena tidak melepaskan kami lagi. Hari-hari berikutnya, rumah sakit menjadi rumah mereka. Bayu bukan lagi kepala departemen yang angkuh. Orang-orang sering melihatnya duduk di lantai, merakit mainan bersama Ardi, atau dengan telaten mengupas apel untuk Wulan. Ia belajar membuat susu dengan suhu yang pas. Belajar mendongeng tentang gunung-gunung yang Ardi rindukan. Perubahan Bayu membuat semua orang heran. Tapi bagi Bayu, ini adalah sebuah pembebasan. Ia sadar, puncak karier yang dulu ia kejar ternyata hanyalah puncak gunung es yang dingin. Kehangatan sejati ada pada genggaman tangan mungil Ardi, dan tatapan teduh Wulan. Di tengah kedamaian itu, Ibu Laras datang. Kali ini ia datang sendiri. Dari luar, ia melihat Bayu sedang menyuapi Ardi, sementara Wulan membaca buku di sampingnya. Pemandangan sebuah keluarga utuh itu memancarkan kebahagiaan yang begitu kuat, hingga kemewahannya sendiri terasa hampa. Ibu Laras tidak masuk. Ia hanya meninggalkan sekeranjang buah dan sebuah amplop. Di dalamnya bukan cek, melainkan foto lama Bayu saat berusia 7 tahun, yang begitu mirip dengan Ardi. Di belakangnya tertulis, "Pulanglah, nak. Mama tunggu." Bayu menatap foto itu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kekerasan hati ibunya mulai luluh oleh kekuatan ikatan darah. Tapi ia juga tahu, rumah baginya kini bukan lagi villa megah itu. Di hari Ardi diizinkan pulang, langit Jakarta begitu cerah. Ardi mengenakan kemeja baru, topi menutupi rambutnya yang masih tipis. Ia menggandeng tangan ayah dan ibunya. "Ayah, kita mau kemana? Pulang ke desa, atau ke rumah ayah?" Bayu menatap Wulan. Wulan balas menatapnya, menunggu. "Kita akan pulang ke rumah." "Kita?" kata Bayu mantap. "Rumah dengan kebun yang ibu suka, dengan kamar penuh mainan untukmu, dan yang terpenting, ada kita bertiga." Mereka tidak pergi ke apartemen penthouse. Bayu telah diam-diam membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, dengan halaman luas dan udara segar, mirip dengan suasana yang telah Wulan tinggali selama 7 tahun. Malam pertama di rumah baru, Wulan memasak sayur asem kesukaan Bayu. Aroma dapur menyebar hangat. Bayu duduk di ruang tamu, memperhatikan Ardi yang asyik menggambar. Di atas kertas, anak itu menggambar 3 orang bergandengan tangan di bawah pohon besar. Bayu mendekati Wulan di dapur, memeluknya dari belakang. 7 tahun ini, aku selalu memimpikan saat seperti ini, bisiknya. "Aku juga," sahut Wulan, tersenyum. "Terima kasih sudah menemukan kami." Di luar, lampu-lampu mulai menyala. Mereka tidak lagi sendirian. Tanda lahir, kelainan darah, dan luka masa lalu, kini hanyalah jejak dari perjalanan sulit untuk menemukan kembali satu sama lain. "Ibu, ayah, Ardi lapar." Bayu menggendong putranya, satu tangannya merangkul Wulan, menuju meja makan. Cahaya lampu yang hangat menyelimuti mereka, mengusir semua bayang-bayang penyesalan. Mereka duduk untuk makan malam keluarga yang sederhana. Di mana tidak ada gengsi atau uang sebagai tolok ukur, hanya ada tawa seorang anak dan janji bisu 2 orang dewasa untuk masa depan yang damai. 7 tahun perpisahan, 7 tahun tersesat, akhirnya mereka belajar untuk mencintai dengan kedewasaan dan pengampunan. Hidup mungkin memberi kita kartu yang buruk, tapi cara kita memainkannya lah yang menentukan kebahagiaan. Dan, bagi Bayu, permainan kali ini ia menangkan bukan dengan keahlian medisnya, tapi dengan kebangkitan sebuah hati yang pernah tersesat. Angin malam berhembus lembut, membawa wangi bunga Kamboja dari taman. Rumah kecil itu menyala terang, damai dan kokoh di tengah hiruk-pikuk kota. Ternyata kebahagiaan tidak jauh
Ia ada pada setiap helaan napas orang yang kita cintai, dan pada panggilan untuk pulang ke rumah setelah badai panjang. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir cerita. Jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe channel ini untuk menemani kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.